gimana? Gimana keadaan hari ini? Aku kembali lagi untuk menemui kalian. Kenapa? Ada apa? Malam ini lagi gak baik ya? Hari ini lagi kacau banget ya? Lagi banyak pikiran? Lagi banyak masalah? Atau lagi banyak hal-hal yang menyakiti kamu? Kenapa? Siapa yang menyakitimu? Gak lain dan gak bukan, pasti manusia ya. Ya emang, siapa lagi kalau bukan manusia. Dan sekarang aku temenin ya, biar kamu gak ngerasa sendiri. Aku tahu kok, mungkin memiliki banyak teman, tapi mereka semua tuh gak ada yang mau mendengarkan, gak ada yang mau membantu. Karena kamu udah terbiasa apa-apa sendiri. Semuanya sendiri, sampai apapun kamu rasakan sendiri. Walaupun kamu memiliki banyak teman, tapi kalau dari diri kamu aja, kamu gak bisa buat open sama orang lain. Kamu yang susah banget buat cerita sama orang lain. Kamu yang lebih milih buat, ya udah tahan sendiri, sembuhin sendiri, pendam sendiri. Karena kamu ngerasa kalau orang lain tuh gak perlu tahu kamu kenapa. Yang penting kamu bisa membuat diri kamu menjadi manusia yang kuat. Walaupun sebenarnya kamu gak sekuat itu. Hey, gak apa-apa. Gak apa-apa kalau mau ngeluh. Gak apa-apa kok. Gak semua harus kuat itu. Gak semuanya bisa menerima dan memaafkan. Kalau emang lagi ngerasa down banget, jangan pernah merasa kalau kamu gak punya siapa-siapa ya. Kadang kan, kalau seseorang udah ngerasa down, udah ngerasa kayak jatuh banget, hal apapun itu, ngerasa kayak ya udah gak punya siapa-siapa, gak ada yang bisa dijadikan pendengar, tempat cerita dan berkeluh kesah. Gak boleh ngerasa kalau kamu gak punya siapa-siapa ya. Kamu punya Tuhanmu. Biarin aja. Biarin mereka-mereka yang ada namun tidak berniat membantu. Biarkan mereka-mereka yang ada tapi hanya sekedar ingin tahu. Yang cukup kamu lakukan, kamu buat diri kamu sebaik mungkin. Tapi untuk perubahan diri kamu sendiri ya, bukan melainkan kamu tunjukkan untuk orang lain. Tapi untuk diri kamu sendiri. Gak perlu jadi yang terbaik untuk orang lain. Jadikan diri kamu menjadi versi yang paling terbaik. Jadikan diri kamu menjadi seseorang yang paling berbeda dengan yang lain. Tahu gak apa? Bedanya apa? Banyak kok. Banyak hal-hal yang membedakan kamu dari orang lain. Coba apa? Pasti gak tahu ya? Kalau gak tahu, kamu gak paham sama diri kamu sendiri. Bagaimana kamu mau memahami orang lain, atau bahkan orang lain mau memahami kamu kalau diri kamu sendiri aja gak bisa buat memahami diri kamu sendiri. Bedanya itu, kalau orang lain gak sekuat kamu, tapi kamu kuat. Kamu yang selalu diberi kekuatan, bahkan sampai saat ini kamu bisa menjalani hidup kamu dengan begitu baik. Walaupun banyak sekali hal-hal yang membuat kamu ingin berhenti di tengah jalan. Tapi setelahnya, kamu justru bisa terus berjalan hingga saat ini. Dan hingga nanti, suatu saat kau berakhir di kalimat finish, dengan akhir yang bahagia. Kamu percaya nggak kalau Tuhan itu sedang mempersiapkan kebahagiaan untuk kamu? Kamu percaya nggak kalau apa yang kamu rasakan saat ini, suatu saat, semua akan Tuhan ambil, dan Ia gantikan dengan bahagia. Lama ya waktunya ya. Lama waktu itu datang. Siapa ya nunggu terus, hingga kapan waktu itu tiba? Hey, sini aku bilangin. Jadi manusia itu gak boleh gak sabar. Gak boleh seperti itu. Iya, tahu kok. Aku tahu kamu capek. Aku tahu kamu lelah. Aku tahu
kamu rasanya benar-benar udah gak mau di posisi yang saat ini sedang kamu rasain. Kamu tahu nggak? Bukan hanya kamu aja, banyak kok orang-orang di luar sana yang gak mau ada di posisi itu. Siapa sih yang mau ada di posisi down banget? Siapa? Gak ada kan? Setiap manusia itu pasti menginginkan yang terbaik, menginginkan kebahagiaan. Gak ada yang mau di posisi down, penuh kesedihan, penuh kekecewaan, penuh luka. Gak ada. Tapi apa mau dikata? Kalau Tuhan ingin menguji kekuatan kamu, maka kamu akan diberikan ujian yang dimana ujian itu akan menguras tenagamu. Dan kamu akan merasa kelelahan dan menganggap bahwa kok aku hidup gini-gini aja ya, gak ada perubahan. Malu sama orang lain, malu juga sama diri sendiri. Orang lain udah banyak yang dicapai, sedangkan diri sendiri masih seperti ini. Capek banget rasanya. Iya, kalau dibilang capek ya capek, tapi ngerasa kayak ya mau gimana lagi. Udah seharusnya seperti ini. Memang udah jalan seperti ini. Tapi kadang suka ngerasa ya orang lain udah mendapatkan apa yang mereka inginkan, sedangkan aku masih seperti ini aja. Masih jauh banget tertinggal dari mereka-mereka di luar sana. Bahkan ngerasa kayak, kok aku seperti ini terus ya? Kapan aku seperti mereka? Kapan aku bisa merasakan seperti apa yang mereka rasakan? Iya, aku tahu. Dalam hidup memang udah mempunyai jalannya tersendiri. Tapi aku suka ngerasa sedih aja. Wajar gak sih kalau aku sedih? Sedih karena aku belum bisa menjadi yang terbaik untuk diriku sendiri dan orang sekitar. Mau mengeluh pun rasanya kayak udah capek banget. Udah capek banget yang namanya ngeluh. Ngapain sih ngeluh terus? Ngapain sih nangis terus? Ngapain? Kadang ngerasa, iya juga ya. Kenapa sih harus banyak ngeluhnya? Kenapa sih dikit-dikit ngeluh? Kan ngeluh juga gak ada untungnya. Buat apa? Biar apa? Tuhan juga gak suka melihatnya. Iya aku tahu. Mengeluh merupakan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Tapi yang namanya manusia, mengeluh udah menjadi hal yang wajar. Kayak ngerasa, ya udah makanan sehari-hari. Padahal, ya setiap hari pasti dia bakal ngerasain capek dan akhirnya bakal ngeluh lagi. Ya karena pasti setiap orang kalau capek pasti ngeluh. Tapi dibalik itu, ingat apa yo? Ingat ya, gak boleh sampai putus asa. Mengeluh boleh, tapi sesekali aja. Setelah itu semangat lagi. Terlalu banyak mengeluh juga gak baik, karena Tuhan pun gak suka. Walaupun capek, harus tetap semangat. Walaupun berat, harus tetap semangat. Walaupun mengucap kalimat semangat itu gak semudah dilakukan, namun tidak ada kalimat lain selain kalimat semangat untuk menyemangati diri sendiri. Semakin dewasa, semakin banyak banget manusia yang kita temui. Manusia itu tempatnya luka, tempatnya sakit, kecewa. Tapi kadang manusia juga tempatnya bahagia. Karena kan setiap manusia berbeda-beda karakternya ya. Berbeda-beda kepribadiannya, sikap sifatnya. Di usia kamu yang saat ini, pasti kamu udah bertemu dengan banyak orang. Iya kan? Di kehidupan dewasamu saat ini, bukan hanya tentang satu orang aja, melainkan tentang banyak orang. Tapi kamu jangan sampai tertukar. Apa? Cerita kamu, hidup kamu, itu hanya tentang kamu aja. Orang lain gak perlu tahu. Biarin aja mereka mau seperti apa. Ya. Dan semakin banyak kamu bertemu dengan orang-orang, maka semakin banyak juga sikap sifat seseorang yang nantinya akan kamu temui.
Apakah orang yang kamu temui itu baik atau tidak? Membawa kebahagiaan atau tidak? Karena kan kamu sendiri pun gak tahu orang yang kamu temui itu seperti apa. Ya kan? Sebenarnya, di kehidupan dewasa ini banyak sekali hal-hal yang telah terjadi. Baik suka maupun duka. Kayak ngerasa gak sih kalau semakin dewasa tuh semakin berat banget buat ngejalanin kehidupan. Kayak ngerasa banyak banget ya ujiannya, banyak banget ya tantangannya, banyak banget ya luka dan kecewanya. Kok gak habis-habis ya? Kok gak selesai-selesai? Kenapa terus-menerus seperti ini? Banyak hal yang bikin kecewa dan sakit, kayak ngerasa makin lama kayak makin biasa aja. Karena ngerasa udah terbiasa banget sama sakitnya. Kadang ngerasa, oh sakit lagi, ya udah, nggak apa-apa. Ya udah, kalau emang udah seharusnya sakit lagi ya nggak apa-apa. Udah terbiasa juga buat ngadepinnya. Udah terbiasa juga dengan semua yang terjadi. Kalau bisa mengeluh, mungkin udah banyak sekali kalimat mengeluh. Tapi balik lagi, ngerasa kayak buat apa ya ngeluh? Buat apa ya? Karena semua yang terjadi juga pasti akan Tuhan ambil kembali dan Tuhan ganti dengan kebahagiaan. Kalaupun memang hari ini belum bahagia, kalaupun memang hari ini masih banyak lukanya, bukan berarti Tuhan tidak memberikan kamu kebahagiaan. Bukan berarti Tuhan gak sayang. Mungkin di kesempatan yang lain, di waktu yang terbaik, akan Tuhan berikan kebahagiaan di balik rasa sakit ini. Di usia sekarang yang telah menginjak dewasa ini, yang dibutuhkan yaitu tempat untuk saling bercerita, bertukar isi kepala, dan meluapkan segala keluh kesah. Tapi nyatanya semakin dewasa ruang lingkup pertemanan semakin kecil. Entah karena jalan pikiran yang berbeda, sudut pandang yang tak lagi sama, cinta, pekerjaan, atau konflik yang tak menemukan jalan keluarnya. Iya, siap gak siap, mau gak mau kita dipaksa untuk dewasa. Terluka karena ekspektasi yang tak sesuai dengan realita. Masalah hadir silih berganti tiada henti. Rasanya seperti hidup tapi mati. Dan aku tahu, kehidupan dewasa memang banyak sekali rintangan dan tantangannya. Bahkan ketika kita ingin membuat diri ini lebih semangat lagi, namun ada aja kan. Namun ada aja cara semesta tuh yang membuat semangat itu menjadi patah kembali. Dan membuatnya sulit untuk berdiri kembali dan bangkit kembali. Kadang susah ya, kalau semangat, lalu semangat itu patah kembali. Kayak ngerasa ya udah, hilang semangat aja gitu rasanya. Kayak mau nyerah aja tapi gak mau berjuang lagi, gak mau berusaha lagi. Padahal ketika gagal, gak ada yang gak mungkin kalau kita mau mencobanya kembali dan memulai semuanya kembali. Gak ada yang gak mungkin kok. Tapi memang yang namanya manusia, jika udah seperti itu, sulit rasanya untuk mencoba lagi dan menemukan sikap semangat lagi. Gak apa-apa kok. Kan ada saatnya down, ada saatnya semangat lagi. Semua itu ada waktunya. Kalaupun memang lagi down, nikmati aja dulu perasaan itu. Sampai nanti kamu bisa menemukan titik semangatmu lagi dan membuatnya kembali seperti semula. Kalau emang lagi gak baik, bilang aja lagi gak baik. Kadang kita juga perlu loh mendengarkan diri kita sendiri. Kita perlu memperhatikan diri kita sendiri. Jangan hanya sibuk mendengarkan orang lain, memperhatikan orang lain, sampai lupa kalau diri sendiri butuh perhatian. Memang memahami diri sendiri itu gak mudah ya. Mengerti sama diri sendiri juga emang gak mudah. Tapi peka sama diri sendiri itu tuh perlu loh. Kenapa? Ya karena supaya kamu bisa tahu diri kamu sendiri kenapa atau tidak. Tapi ya namanya manusia, kadang buat peka sama diri sendiri pun sulit ya. Karena semua udah terbiasa dirasakan sendiri. Kayak ngerasa ya udahlah, kalaupun kenapa-napa nanti juga sembuh sendiri, hilang sendiri. Gak apa-apa, biarin aja dulu, nikmati rasa lelah itu. Sampai nanti rasa lelah tersebut akan sembuh dengan sendirinya. Lalu boleh gak sih? Capek boleh gak sih? Nangis boleh gak?
tapi malu sama diri sendiri. Ketika sedang di luar, menjadi seseorang yang paling ceria, tertawanya paling keras. Capek juga ya bohongi diri sendiri. Capek juga ya nutupin keadaan seolah-olah semua memang baik-baik aja. Padahal aslinya semua tidak sebaik apa yang mereka lihat. Udah coba buat nguatin diri sendiri, tapi nyatanya aku masih aja gagal. Masih aja kesulitan. Dan pada akhirnya cuma bisa mengelus dada sambil bilang, gak apa-apa. Nah, kita sembuhin lagi ya. Gak boleh nyerah. Gak boleh patah semangat. Walaupun udah beberapa kali selalu aja gagal dalam mencoba, tapi aku gak boleh berhenti sampai di sini. Gak boleh ngerasa bahwa semua akan berakhir sampai di sini. Gak ada yang gak mungkin kan kalau kita mau berusaha untuk diri sendiri, pasti akan Tuhan berikan jalan keluarnya supaya bisa mencapai di titik kebahagiaan itu dan bisa keluar dari semua yang memberatkan pikiran, hati, dan lain sebagainya. Mencoba untuk tersenyum, mencoba untuk menghibur diri sendiri, ya walaupun sulit, gak semudah menghibur orang lain, tapi bukan berarti diri sendiri diabaikan. Aku tahu kok, Tuhan memberikan ujian begitu hebat bukan berarti Tuhan gak sayang. Justru Ia memberikan ujian tersebut karena ingin lebih dekat dengan ciptaannya. Aku tahu kok, mungkin banyak di luar sana yang mendapatkan ujian lebih dari apa yang aku dapatkan. Tapi banyak juga yang di luar sana belum tentu kuat dan mampu seperti aku. Belum tentu bisa seperti aku. Aku selalu meyakinkan diriku sendiri bahwasanya apapun yang terjadi dalam hidup ini memang udah seharusnya terjadi. Tak perlu disesali, cukup dijadikan pelajaran untuk memotivasi diri. Justru jangan malah menyerah, lalu ngerasa seperti pengen menyudahi semuanya, dan menganggap kalau ini adalah akhir dari segalanya. Jangan berpikiran seperti itu ya. Jangan berpikiran kalau ini itu akhir dari segalanya. Iya tahu kok, kadang kalau udah capek tuh susah banget buat nyemangatin diri sendiri. Susah banget rasanya buat bangkit lagi. Tapi gak boleh berpikiran yang aneh-aneh. Tuhan, boleh gak aku istirahat sebentar? Aku capek. Aku gak tahu harus bagaimana dan seperti apa. Aku gak minta lepas dari semua masalah kok. Aku cuma minta segalanya tolong dipermudah. Jangan dipersulit. Semoga selalu dijauhkan dari kata menyerah. Beri aku kekuatan lagi Tuhan. Beri aku kekuatan untuk menjalani semuanya. Menjalani kehidupan yang berat ini. Masalah yang datang silih berganti. Tangisan tiada henti. Ngerasa kayak capek banget sama semuanya. Semakin dewasa, apa-apa sendiri. Ngerasain sendiri. Terbiasa sendiri. Beban seberat apapun dipikul sendiri. Masalah serumit apapun diselesaikan sendiri. Ujian sesulit apapun dihadapi seorang diri. Kayak ngerasa ya udah semua papa sendiri. Karena kehidupan dewasa ini gak melulu tentang orang lain. Kalau memang bisa sendiri, ya kenapa enggak buat diselesaikan sendiri. Ya memang setiap manusia itu kan sifatnya saling bergantung ya pada orang lain, satu sama lain. Tapi kadang ketika kita membutuhkan orang lain, justru orang lain itu gak ada. Ketika kita membutuhkan orang lain, justru mereka gak bisa ngasih apa yang kita butuhkan. Memang semakin dewasa ruang lingkup pertemanan semakin kecil ya. Semakin dewasa itu semakin sedikit teman yang mau menemani. Padahal dulu aku sempat mengira mereka yang menemani saat ini akan terus menemaniku hingga nanti. Tapi sering berjalannya waktu, Tuhan punya rencana lain, yaitu dengan menguji kemampuan hambanya, apakah bisa menguatkan dirinya sendiri ataupun tidak. Karena kebanyakan orang selalu menjadi penguat untuk orang lain, tapi nggak bisa menjadi penguat untuk diri sendiri. Ya kan, kebanyakan pasti seperti itu. Dan kamu mungkin salah satunya. Gak apa-apa kok. Ya memang kebanyakan manusia itu seperti itu. Bisa terlihat kuat,
depan orang lain, bisa menyemangati orang lain, bisa menjadi penguat untuk orang lain, tapi nggak bisa menjadi semangat yang penguat untuk dirinya sendiri. Susah ya emang kalau misalnya harus berkaitan dengan diri sendiri. Tuhan, aku nggak minta banyak. Aku bersyukur atas apa yang udah terjadi dan atas apa yang ada pada diriku saat ini. Aku menerima dan aku jalankan dengan baik apa yang sudah menjadi takdirku yang telah Engkau berikan. Tolong beri aku kekuatan ya, beri aku semangat, agar aku bisa menjadikan diriku lebih baik lagi, dan bisa lebih berguna dan bermanfaat untuk orang lain. Banyak hal yang harus aku kejar, banyak hal yang harus aku raih. Tanpamu aku bukanlah manusia yang tangguh, manusia yang kuat, yang bisa menjalani hari-hariku yang penuh dengan cobaan. Tetesan air mata selalu saja mengalir di setiap malamnya. Canda tawaku, ku perlihatkan di depan semua orang, agar mereka bisa melihat bahwasanya aku baik-baik aja. Aku gak bisa membohongi diriku sendiri, bahwasanya aku hanya capek, hanya lelah. Maaf kalau aku banyak mengeluhnya Tuhan. Untuk diriku, terima kasih karena telah berjuang sampai hari ini. Terima kasih karena telah kuat dan menjadi seseorang yang tangguh di setiap cobaan dan masalah yang datang silih berganti. Tapi aku selalu bersyukur, karena di balik semua cobaan yang datang, aku masih diberi kekuatan sampai saat ini. Kita memang gak bisa memilih tujuan hidup kita kan seperti apa yang akan kita inginkan. Isi hidup seperti apa yang kita usahakan. Kita memang gak bisa memilih, karena semua yang udah terjadi pada diri semua udah kehendak Tuhan, sebagaimana mestinya. Hai, kamu yang saat ini sedang merasakan lelah, sedang merasakan sedih karena kehidupan, dipaksa terus kuat karena keadaan yang menghimpitmu. Tarik nafas dalam-dalam, lalu keluarkan. Elus dada dan bilang, hai aku, gak apa-apa kalau gagal lagi. Nanti kita coba lagi ya. Nanti kita sembuhin lagi. Kita mulai dengan awal lagi, dengan keadaan yang jauh lebih baik lagi. Walaupun capek, walaupun banyak tangisan, daripada canda tawanya, gak apa-apa. Setidaknya, kamu bisa membuat diri kamu kuat dan tidak menampakkan kesedihan yang kamu rasakan di depan semua orang. Terlihat baik-baik aja di depan semua orang gak mudah. Terlebih ketika harus berusaha terlihat ceria, padahal hatinya rapuh. Jangan pernah berhenti untuk terus berusaha ya. Semua rasa sakit yang kamu rasakan saat ini tidak akan bertahan lama. Semua akan kembali baik-baik aja, walaupun dalam keadaan serumit apapun dan seberat apapun. Kurangin sedihnya ya, kurangin nangisnya, kurangin overthinkingnya. Gak apa-apa kok, kalau emang mau mengeluh, ngeluh aja gak apa-apa. Gak ada yang melarang kamu untuk mengeluh, gak ada yang menganggap kamu lemah jika kamu banyak mengeluhnya. Tapi ingat satu hal, ngeluhnya jangan keseringan ya. Jangan sampai dari mengeluh kamu akan memilih menyerah. Gak baik tahu. Tahu gak kalau nyerah itu bukan keputusan yang terbaik. Gak apa-apa, gak usah malu karena banyak ngeluhnya. Ngeluh juga bukan berarti menandakan kalau kamu tuh lemah. Hanya saja sebagai ungkapan bahwasanya kamu sedang lelah. Kalaupun hari ini belum bahagia, gak boleh merasa kalau kamu gak akan mendapatkan kebahagiaan ya. Kamu akan bahagia jika memang Tuhan telah memberikan waktu terbaik untuk memberikanmu bahagia. Kamu pasti bahagia kok. Cuma kan emang belum waktunya aja. Jangan pernah berhenti untuk terus berusaha ya. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik untukmu,
Dan bagaimana cara Tuhan memberikan kamu bahagia, itu udah menjadi kuasanya. Dan bersifat rahasia. Kita gak bisa tahu kapan waktu itu dan dengan cara apa Ia akan memberikannya. Gak apa-apa kok. Walaupun belum waktunya, tapi kamu harus yakin ya, kalau apapun yang kamu rasain saat ini, semua akan sembuh dengan sendirinya. Gak apa-apa kalau ingin mengeluh, tapi jangan lupa ya untuk terus membahagiakan diri sendiri. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Jadikan semuanya pelajaran supaya bisa membuat kamu menjadi seseorang yang jauh lebih baik lagi. Sesekali mengeluh gak apa-apa, tapi jangan lupa untuk terus memperbaiki diri ya. Karena kita gak akan pernah tahu kebahagiaan apa yang menanti kamu di ujung perjuanganmu nanti. Kalau mengeluh juga gak apa-apa kok. Kadang kan orang banyak yang bilang kalau ngeluh itu bukan salah satu cara yang terbaik. Ya walaupun keadaan kamu itu berat, pikiran kamu berantakan, gak apa-apa kalau orang lain bilang gak usah banyak ngeluhnya, malu udah gede ngeluh terus. Hey, iya, tahu kok, mungkin kamu akan merasa malu ketika banyak ngeluhnya. Orang lain aja kuat, kok kamu ngeluh terus sih? Biarin, kalau mau ngeluh aja rasain sendiri. Kalau emang kamu punya seseorang yang bisa dijadikan tempat untuk berkeluh kesah, gak apa-apa ceritain. Cuman, kalau emang sesekali mau mengeluh gak apa-apa ya. Luapin apa yang kamu rasain. Kadang diri kamu juga tuh gak bisa menampung semuanya. Ada saatnya apa yang kamu rasain itu meledak juga. Dan ada saatnya juga kamu akan merasakan rasa lelah yang sangat lelah. Dan membuat kamu akhirnya cuma bisa mengelus dada lagi dan mengeluh. Dan mungkin ya segitu dulu ya podcast aku kali ini. Buat kamu yang saat ini sedang down, pikirannya sedang berantakan, buat pendengar setia aku ataupun yang baru datang, semoga ini bisa sedikit membantu ya. Belajar buat memahami diri kamu sendiri. Belajar buat paham sama diri kamu sendiri. Kamu perlu mendengarkan diri kamu sendiri, maunya apa dan bagaimana. Jangan terlalu sibuk mendengarkan orang lain sampai diri kamu sendiri aja kamu lupain. Ya. Aku senang kalau misalnya kamu tuh punya semangat yang lebih lagi. Ketika sedang mengeluh, keluarin. Apa sih yang mau kamu keluhin? Apa sih yang mau kamu keluarin? Gak apa-apa kok. Gak usah malu dan gak usah ngerasa lemah. Ya mungkin malu ya semua orang pasti malu kok. Tapi cukup kamu aja ngerasain. Kayak bilang, capek banget ya. Iya capek. Gak ada kehidupan yang gak capek. Pasti semua tuh capek kok. Kurangin sedihnya ya. Kalau hari ini lagi banyak masalah, lagi banyak pikiran, kurangin. Jangan terlalu dibebani. Masih ada hari esok dan semoga hari selanjutnya bisa membuat kamu jauh lebih baik. Dan kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya ya. Jangan lupa bahagia, jangan lupa senyum. Kurangin pikiran-pikiran yang mengganggu kamu ya. Ingat, kalau mau ngeluh gak apa-apa, tapi semangat lagi. See you. Kita akan bertemu di podcast selanjutnya ya.